Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky. Saya dari Universitas Raharja, jurusan saya Sistem Informasi, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas makalah tentang IT Informasi Sistem Arsitektur. Dan ini adalah arsitektur komponennya, seperti business recruitment, functional recruitment, technical recruitment, capacity planning, security planning, development planning, testing, and deployment planning. Dan yang pertama kita bahas adalah business recruitment, atau yang bisa disebut juga persyaratan bisnis. Persyaratan bisnis juga dikenal sebagai spesifikasi persyaratan pemangku kepentingan, menggambarkan karakteristik sistem yang digambarkan dari sudut pandang pengguna akhir sistem seperti ConOps, produk, sistem, perangkat lunak, dan proses adalah cara bagaimana menyampaikan, memenuhi persyaratan bisnis. Seperti contoh, Krafton ingin merilis game buatannya di platform mobile yang sebelumnya. Maka, persyaratan bisnis yang harus dijalankan supaya game yang dirilis tidak kena pelanggaran diantaranya PUBG Mobile, PUBG New State. Krafton memerlukan izin server game. Developer meminta izin terlebih dahulu pada game developer terkait. Karena genre game yang dibuat hampir sama dengan game dari Blizzard Entertainment. Jika tidak ingin terkena pelanggaran plagiat, agar game yang dirilis bisa dimainkan di semua server regional, biasanya server pertama yang akan dirilis adalah di mana tempat region game developer membuat game tersebut. Harus mendapat izin dari OS, karena tidak semua versi OS bisa memainkan game yang dibuat oleh developer. Seperti halnya Android versi 10 ke bawah tidak dapat memainkan game tersebut. Berikutnya kita akan membahas fungsional recruitment, atau yang bisa disebut juga persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional adalah fitur atau fungsi produk yang harus diterapkan pengembang untuk memungkinkan pengguna menjelaskan tugas mereka. Jadi, penting untuk menjelaskannya baik untuk tim pengembangan maupun pemangku kepentingan. Secara umum, persyaratan fungsional menggambarkan perilaku sistem dalam kondisi tertentu, yaitu pemeliharaan server. Game developer untuk memelihara servernya supaya tidak penuh dan down ketika para user atau stakeholder sedang bermain di beberapa server regionalnya. Dapat menyebabkan lag buffer jika server yang diakses penuh, bahkan bisa down. Yang kedua, pengendalian bug. Pentingnya pengendalian bug perlu dilakukan agar para user atau stakeholder bisa menikmati permainannya. Jika tidak dikendalikan, akan menyebabkan permainan menjadi aneh, seperti contoh karakter yang kurang lengkap anggota tubuhnya, dan juga bisa karakter yang menembus dinding dalam mode game. Yang ketiga, pengecekan render. Rendering game yang kurang stabil bisa mengakibatkan drop FPS atau frame per second, sehingga permainan game terjadi terganggu. Contohnya, ketika bermain terdapat musuh tetapi dalam pandangan user atau stakeholder tidak tampak apa-apa. Biasanya dapat diatasi dengan cara peningkatan grafis atau frame rate jadi high. Berikutnya kita akan membahas tentang technical recruitment. Beberapa technical recruitment itu ada 4, seperti programmer, designer, tester, main server. Programmer membuat dan merancang sebuah game menggunakan bahasa pemrograman. Dan designer adalah mendesain model tampilan dalam game, yaitu karakter, skin, outfit, serta map, bahkan semua yang ada di dalam game tersebut. Tester menguji atau mengetes percobaan awal sebuah game. Main server utama dari sebuah hasil awal sebuah game, atau biasa disebut server uji coba seperti beta. Berikutnya kita akan membahas capacity planning. Capacity planning adalah proses untuk merencanakan kapasitas sistem agar berkinerja sesuai dengan tuntutan kinerja yang diinginkan.
baik untuk memenuhi kebutuhan saat itu maupun pertumbuhan kebutuhan beberapa waktu yang akan datang. Berikutnya ada security planning. Perencanaan keamanan mempertimbangkan bagaimana praktik keamanan dirancang. Security planning for game developer PUBG Mobile yang dibuat oleh salah satu game developer ternama, yaitu Krafton, perlu membuat perencanaan keamanan supaya gamenya tidak mendapat kendala terkait keamanan. Seperti akun login, seperti biasa, game yang dibuat untuk dimainkan biasanya perlu dikaitkan ke akun pihak ketiga. Mengapa demikian? Karena agar data game akun player menjadi lebih aman dan mudah diverifikasi jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh akun pihak ketiga ada Google, Facebook, email, akun developer, dan nomor telepon. Bagi player yang bermain namun lupa mengkaitkan akun, maka data akun tersebut akan hilang dan tidak bisa diakses, yang nantinya berubah menjadi akun guest atau akun pengunjung. Banned system ini berlaku bagi player-player yang melakukan kecurangan dalam game. Maka akun player tersebut akan dihilangkan atau dibukukan selama jangka waktu tertentu, bahkan bisa selamanya. Seperti contoh itu banyaknya cheater dan lain-lain sebagainya. Berikut safety word. Kata-kata sembarangan yang ditampilkan dalam chat sebuah game juga akan disensor agar tidak menyinggung player lain. Biasanya player yang terkena sistem ini tidak akan bisa chat dalam game dalam beberapa waktu, bahkan bisa hingga selesai match. Seperti kita membuat kata-kata yang menyakitkan hati, sara, rasis, dan lain-lain. Berikutnya ada limited age atau batasan umur. Perlunya batasan umur dalam memainkan sebuah game juga perlu diterapkan di semua game mobile agar player yang di bawah umur tidak seenaknya login dan ganti server sembarangan, karena bisa menyebabkan kepadatan server dan mengakibatkan terjadinya server down. Maka dari itu tidak heran jika game mobile ada yang menerapkan sistem ini dan hanya player di atas 16 tahun ke atas yang bisa memainkan gamenya. Berikutnya ada development planning. Development planning for game developer. Perlunya perencanaan pembangunan juga penting bagi game developer, karena perancangan yang nantinya akan menjadi apa sebuah game itu dibuat mulai dari menentukan genre game, bentuk grafis, kontrol game, tampilan UI, serta pada platform apa game tersebut yang nantinya akan dibangun dan dikembangkan. Krafton yang dibicarakan ingin merilis game mobile yang sebelumnya sudah ada di platform mobile, yaitu PUBG Mobile. Perlu juga memerhatikan perencanaan pembangunan tersebut. Hasilnya akan seperti apa nantinya, bentuk gameplay yang ditampilkan. Berikut adalah perencanaan pembangunan dari PUBG Mobile New State. Pertama, genrenya game itu Battle Royale. Kedua, bentuk grafis FPS. Ketiga, kontrol game Avengers Tools. Keempat, tampilan UI basic normal. Kelima, platform itu bisa di Android dan iOS mobile, dan platform itu bisa di PC. Berikutnya ini ada testing and development planning. Ini adalah hal yang paling terakhir dari semua perancangan arsitektur sistem informasi IT, adalah pengujian dan perencanaan penerapan. Game developer juga perlu melakukan hal ini jika proyek game yang dibuat sudah sampai tahap terakhir. Ada beberapa tahapan pengujian sebelum nantinya proyek akan diterapkan dan dipasarkan, yaitu alpha testing adalah pengujian end to end. Pertama, untuk memastikan proyek berfungsi dengan benar. Pengujian ini dilakukan secara internal. Alpha testing biasanya dilakukan oleh tim developer
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan proyek benar-benar berfungsi dan melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Beta testing, tujuan dari pengujian ini adalah mengungkapkan bug atau masalah apapun sehingga dapat diatasi sebelum perilisan. Pengujian pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang tidak muncul dalam kondisi yang terkontrol. Gamma testing, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk benar-benar siap untuk diluncurkan. Fokus dari pengujian ini adalah keamanan dan fungsionalitas. Oleh karena itu, setelah pengujian ini dilakukan, tidak ada perubahan lain kecuali perubahan krusial mempengaruhi fungsi dan keamanan. Setelah pengujian, langkah terakhir adalah penerapan yang akan diluncurkan atau dirilis pada sebuah mobile store yang nantinya bisa diinstal dan dimainkan oleh para user atau stakeholder melalui platform mobile serta bisa dinikmati oleh semua player di seluruh dunia.